Afwan Oke. gitu ya, karena tadi ada beberapa kendala yang dihadapi, jadi ana terlambat masuk. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Amma ba'. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya pula lah kita dapat berkumpul walaupun piajum pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kerabat, sahabat, hingga pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Muhammad Andi yang telah berkesempatan membersamai kita untuk berbagi bagaimana menemukan bakat dalam diri kita pada malam hari ini. Yang saya hormati juga gitu ya, Ketua Umum LDKJS UPR Khina Hadi Nur Rafiq, Khina Hadi Nur Rafiq sebagai Ketua LDKJS UPR yang malam ini gitu bisa mengadakan seminar ini dengan koordinator DPMB sebagai Kak Aulia yang merencanakan seminar pada malam hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Izin Bang untuk membacakan. Ya, di sini adalah nama pemateri kita pada malam hari ini adalah Muhammad Andi. Alamat beliau di Jalan Batu Hurun, Palangkaraya, nomornya 08254674091. Kalau email beliau ada hamka@andiawalia@gmail.com. Instagram Muhammad Andi @hamka_fb Muhammad Andi. Tentang beliau gitu ya. Mahasiswa semester akhir program studi pendidikan kimia Universitas Palangkaraya, aktif beberapa organisasi baik internal kampus maupun eksternal kampus. Aktif di organisasi memberikan pengalaman untuk belajar hal-hal baru seperti sistem administrasi, manajemen, serta belajar tentang cara komunikasi yang baik dengan orang lain. Tidak hanya aktif di organisasi, fokus dalam dunia akademik merupakan salah satu tanggung jawab. Hal yang saya buktikan menjadi salah satu asisten praktikum laboratorium dan mengikuti berbagai kompetisi yang berkaitan dengan akademik. Pendidikan di Universitas Palangkaraya di angkatan 2017 sampai sekarang. Sarjana program studi pendidikan kimia. Asal sekolah beliau dari SMAN 1 Katingan Tengah, jurusan IPA, kemampuan dan kompetensi mikroskop opis, mampu mengoperasikan mikroskop Word, Excel, dan PowerPoint. Bahasa Inggris TOEFL skor 513. Pengalaman kerja atau magang Laboratorium Kimia FKIP UPR 2020 sebagai asisten praktikum mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah kimia, fisika, dan kimia anorganik. Di SMAN 1 Palangkaraya sebagai guru magang mata pelajaran kimia. Pengalaman organisasi beliau dan kepanitiaan himpunan mahasiswa pendidikan kimia, sekretaris. Di sini ada juga HUT pendidikan kimia UPR sebagai humas. Gitu. Ada keakraban bidik misi acara, ada keakraban mahasiswa dan pelajar Kabupaten Katingan di sini sebagai sekretaris. Talkshow bersama mahasiswa bidik misi berprestasi sebagai moderator dalam diskusi. Di sini ada lagi kuliah umum dan seminar nasional dalam Disnatalis UPR ke-56 konsumsi. Ini ada Project Smell for Indonesia koordinator lapangan. Ini ada banyak lagi. Ini ada selanjutnya adalah penghargaan beliau.
2018 juara 3 lomba karikatur Festival Remaja Baringgas IEN Palangkaraya. 2019 juara 2 Olimpiade Kimia tingkat Universitas Palangkaraya. 2019 Duta Baca Universitas Palangkaraya dari UPT Perpustakaan Universitas Palangkaraya. 2019 Delegasi Universitas Palangkaraya dalam Summer School Program NKUST Taiwan. 2020 Top 5 Writing Essay Competition Pemuda Kota Palangkaraya. 2020 Top 10 Kisah Inspiratif Mahasiswa Bidik Misi Nasional. 20 Top Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Loyalitasma 2020. Ya, sini ada lagi karya tulisan atau karya tulis ilmiah beliau, yaitu konsep pemanfaatan penumbuhan kriu, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai perbaikan dunia pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pentingnya sosialisasi dan edukasi pendewasaan usia perkawinan, PUP guna untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan yang berakibat pada peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ada pengaruh masa ragi dalam waktu fermentasi pada beras ketan varietas Banjar terhadap kadar alkohol yang dihasilkan. Di sini ada lagi ekspektasi biji hanji sebagai koagulan alami pada proses penjernihan air Sungai Kahayan Kalimantan Tengah dalam penyediaan pasokan air bersih di masa pandemi COVID-19. Di sini ada lagi penyediaan fasilitas air minum gratis sebagai upaya minimalisir sampah botol plastik di Kota Palangkaraya. Yang terakhir, potensi tumbuhan kasumba BK Orellana L sebagai formulasi bahan pewarna alami pada pembuatan lipstik. Itu tadi adalah CV beliau yang sangat luar biasa kayak gitu ya, banyak pengalaman dan prestasi-prestasi beliau. Untuk menghemat waktu kita pada malam hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Bang Andi, dipersilahkan. Halo semuanya, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Bang. Oke, bisa. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini kita sehat selalu dan dalam keadaan bahagia ya tentunya. Dan saya lihat semua muka teman-teman ini bahagia ya. Untuk yang belum aktif kamera, tolong boleh diaktifkan kameranya biar kita saling melihat satu sama lain. Siapa tahu nih terlihat muka yang satu, oh ternyatanya good looking juga nih kayaknya, oh tertarik, siapa tahu ya. Nih seperti Mbak Desti Octavia ini dari tadi aktif kamera selalu loh. Oke. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, terutama berkaitan dengan how to speak up. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan sesuatu. Speak up itu bukan berarti masalah kita mengungkapkan sebuah isu dan lain sebagainya. Tidak, speak up itu bisa dalam skala kecil, misalkan kita berkomunikasi atau kalian berkomunikasi dengan pasangan kalian, itu juga namanya speak up. Tapi speak up-nya dalam ranah yang lebih kecil seperti itu ya. Baik, saya juga akan memperkenalkan diri saya singkat saja ya. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Imran, terima kasih. Memperkenalkan dengan sangat detail dan sangat rinci, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi memberikan motivasi juga kepada teman-teman sekalian ya. Saya Muhammad Andi, kalian bisa panggil saya Andi, dan saya rasa kita di sini seumuran ya. Boleh panggil Bang Andi atau Kak Andi boleh. Jadi kalau misalkan kita ketemu di jalan, boleh ditegur, boleh disapa ya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman di sini yang berkenan hadir pada malam hari ini.
Saya tahu malam ini adalah malam Minggu, malam yang sangat berat sekali ketika kalian ingin join sebuah webinar. Tapi ternyata kalian adalah orang-orang terpilih yang mau mengikuti kegiatan ini, di mana di sini nanti kita akan sama-sama belajar untuk berbagi ilmu. Saya punya apa yang saya punya, dan kalian bisa bagikan apa yang kalian punya. Seperti itu ya. Atau jangan-jangan di sini pada jomblo ya, makanya ikut kegiatan ini. Muhammad Imam gimana nih? Jomblo nggak? Muhammad Imam? Ya, atau Hadi Nurafik kayaknya ya. Oh, dia kan ketua ya. Jomblo fisabilillah nih. Oke. Jadi Hadi ketua ya, jadi dia harus standby. Harap semuanya jangan dulu ya masalah pacaran, nanti ada aja saatnya. Siap. Ke studi kalian. Oke, langsung saja. Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya mau teman-teman sekalian untuk memperkenalkan dirinya juga, dalam artian asalnya dari mana, silahkan ketik di kolom komentar biar kita saling mengingatkan ya, seperti itu ya. Boleh tulis di kolom komentar sebelum kita masuk ke materi ya. Ya, boleh diketik dulu asalnya dari mana. Kalau saya tadi kan dari Katingan nih, dari Tumbang Samba. Nah, nih Hadi Nurafik dari Palembang. Jauh sekali ya. Ini ada Hardi nih, Hardi ini teman saya. Oh, ini ada Jahrawati dari Katingan Tengah. Ya, yang lain, ayo boleh diketik dulu. Nih ada Desi dari Pangandaran. Wow. Nanti boleh ya Desi bawa kita semua ke Pantai Pangandaran. Boleh banget, boleh. Boleh. Oke. Ini ada dari Riau. Alhamdulillah ya. Ada dari Jawa, ada dari Medan, ada dari Palembang, ada dari Palangkaraya, ada dari Pangkalan Bun. Waduh, lengkap kita nih ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini ada dari Kapuas ini. Nah, ada dari Kabupaten Seruyan. Oke, terima kasih semuanya telah memberikan ketikannya di dalam kolom komentar, telah memperkenalkan kalian dari mana. Ini cukup mewakili Indonesia ya, beragam, diverse sekali. Oke, langsung saja saya akan share materi kita pada malam hari ini. Panitia boleh dijadikan saya host. Oh iya, ini langsung ya sepertinya ya panitia ya. Oke, bagaimana? Apakah slide saya terlihat? Terlihat, Bang. Kelihatan, Bang. Lihat, Bang. Terlihat jelas, Bang. Waduh. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang how to speak up ya. Saya dikasih tema oleh panitia itu how to speak up. Nah, jadi saya tambahkan judulnya how to speak up on your way. Jadi bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dengan cara kita sendiri. Ya, kalau secara teori memang itu ada, tapi saya ingin menekankan segala sesuatu itu berbasis dengan apa yang ada di dalam diri kalian ya, karena setiap orang itu punya caranya masing-masing ketika dia hendak menyampaikan sesuatu seperti itu ya. Oke, dan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang hendak kita diskusikan. Ini sesuai dengan permintaan panitia juga ya. Kita akan mendiskusikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Nah, mungkin di sini sebenarnya ada ya masternya ya, Bang Hardi ini masternya ini sebenarnya nih. Mohon izin ya Bang Hardi ya, saya ingin menyampaikan. Nah, terus di sini ada bagaimana cara kita mengatasi nervous kita atau berdamai dengan nervous kita. Bagaimana caranya itu ya? Nanti kita bahas sama-sama. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara membangun sebuah komunikasi yang baik, yaitu baik itu antara kita dengan teman ataupun antar organisasi dan organisasi. Dan dalam hari ini kita fokusnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan teman kita, khususnya karena di sini adalah dari organisasi, bagaimana berkomunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Langsung saja. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita ya, saya ingin sebutnya diskusi saja, diskusi santai. Jadi saya mau kalian kasih ice breaking dulu. Nah, coba kalian ketikkan berapa banyak sih persegi dalam slide ini. Tolong diketik di slide, saya mau tahu nih berapa banyak nih.
Coba dilihat dulu sebentar ya. Ya, boleh diketik berapa banyak sih persegi atau titik ya, kalau titiknya diibaratkan dengan kotak-kotak seperti ini, berapa banyak sih kotak-kotaknya dalam slide. Silakan diketik di kolom chat. Oh, sorry. Oh, sebentar ya. Oh, sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Ya. Terlihat nggak? Lihat, Bang. Oke, itu berapa banyak tuh? Sebentar dulu ya. Di kolom komentar. Ah, ini ada yang bilang 20, ada yang bilang 23, ada yang bilang 18. Oke. Ayo, ada yang bilang 19, ada yang bilang 22 nih. Ayo nih, lagi kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini ada yang bilang 18 nih. Kita lihat ya. Oh, nih. Ahyanur nih, tidak konsisten ya. Ganti 22 atau oke, boleh, siap. Kita terima ya. Aulia, apakah mau berganti? Boleh. Ayo. Ini ada yang bilang 19 nih. Oke, ada yang bilang 20. Kita lihat apa kalian fokus nggak malam ini. Oh, ini ada yang 21 nih. Oke, gimana? Kita kunci ya jawabannya ya. Ada banyak nih cerdas nih. Siapa ini? Arifah. Oke. Simple nih Arifah mikirnya nih. Banyak, Kak. Oke, siap. Kita terima. Oke, jadi berapa banyak sih sebenarnya titik-titik yang ada pada gambar ini? Atau kotak-kotak ya istilahnya ya. Oke. Tanpa kalian hitung, kalian juga bisa lihat. Kalian harus menghitung yang ada di luaran ini sangat bisa sekali untuk dihitung. Tapi pertanyaannya, apakah kalian mengingat kotak yang ini, dan kotak yang ini? Ya, kalian harus ingat itu. Itu adalah bagian dari poin atau kotak atau titik yang kita cari. Seperti itu. Jadi kalian bisa hitung sendiri berapa kalau dijumlahkan dengan yang ini, dan yang ini. Dan saya lihat tadi ada jawaban yang benar. Itu tadi atas nama siapa tadi yang jawab 21? Nih Daya nih. Meilan ini 21. Betul ya? 21. Oke, jadi seperti itu ya, tolong diperhatikan lagi dan lebih teliti lagi dan lebih jeli lagi. Oke, siap. Kita lanjutkan. Oke. Sebentar. Oke, pada malam hari ini, hal yang pertama kita akan diskusikan mengenai public speaking itu apa sih? What is public speaking? Apa itu public speaking? Nah, saya tidak ingin berdiskusinya sendirian ya. Saya mau teman-teman mengungkapkan apa sih sebenarnya itu public speaking menurut teman-teman sekalian nih. Nih saya minta Fitri Samosir, boleh open mikrofonnya. Halo Kak. Fitri. Halo Kak. Halo, apa kabar Fitri? Baik Kak. Oke, Fitri, aku mau nanya nih, kalau menurut Fitri public speaking itu apa sih? Menurut aku sih kemampuan berbicara di depan publik atau depan umum. Oke, bagus. Oke, kita tanya lagi, atau ada yang mau jadi sukarelawan ini? Ada? Ya udah, kita tanya Imran. Imran, apa Imran? Public speaking Imran. Menurut Imran. Bismillah, public speaking adalah kemampuan berbicara gitu Kak, untuk terhadap orang banyak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, bagus. Terima kasih Imran dan Fitri. Jadi kita hari ini akan membahas apa itu public speaking. Apa yang disampaikan oleh Imran dan Fitri tadi itu adalah benar.
benar ya, semuanya benar. Itu bagaimana cara kita berkomunikasi ya intinya. Oke, nanti akan kita bahas. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apa kegunaan dari public speaking? Oke, tadi sudah Fitri dan Imran. Saya mau nanya, Aulia, boleh di open mikrofonnya. Apa sih kegunaan public speaking menurut Aulia? Cari harga. Saya ya Bang. Ya, oke Aulia. Jangan gugup ya Aulia ya. Iya. Kalau menurut saya kegunaan public speaking itu untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan agar tersampaikan kayak gitu Bang. Makanya ada cara yang komunikasi yang baik itu kayak gimana gitu. Oke, bagus ya. Ada lagi nggak? Ada yang mau jadi sukarelawan? Ahyanor 123 boleh dibuka mikrofonnya jika berkenan. Kita tanya ya Ahyanor. Ya Bang, Ya, apa itu kegunaan dari public speaking menurut Ahyanor berdasarkan pengalamannya? untuk kan Bang bersosialisasi dan menyampaikan informasi Bang. Oke, bersosialisasi dan menyampaikan informasi. Bagus ya jawaban dari Ahyanor. Oke, terima kasih ya Aulia dan Ahyanor telah memberikan pendapatnya apa sih kegunaan dari public speaking. Oke, nanti itu akan kita bahas. Selanjutnya, saya ingin menanyakan apa sih contoh dari public speaking itu menurut teman-teman. Jadi di sini saya akan lempar ke Mahpidianti, silahkan dibuka mikrofonnya. Menurut Mahpidianti, apa sih contoh dari public speaking? Halo Mahpidianti. Ya, Kak. Oke. Aduh, panggil saya Bapak nih. Ya, Kak. Oke. Menurut, ini dipanggil siapa nih? Yanti atau Pidi atau siapa? Bisa dua-duanya, Kak. Oh, Pidi. Oke, Pidi. Menurut Pidi, apa sih contoh dari public speaking yang setahu Pidi ya, menurut pengalaman Pidi? Misalnya tuh kayak kita di perkuliahan kayak gitu kan, kayak presentasi di depan teman-teman kayak gitu. Terus misalnya nih dalam acara kayak kakak nih, misalnya ngisi webinar kayak gitu, berbicara di depan orang banyak kayak gitu, Kak. Oke, bagus. Oke, saya mau tanya lagi ke yang laki-lakinya ya. Oke, ke siapa ini? Ke Ahmad Waris. Silahkan dibuka mikrofonnya. Menurut Ahmad Waris, apa sih contoh dari public speaking? Boleh dihidupkan mikrofonnya, Ahmad Waris? Halo, Ahmad Waris. Orangnya lagi ngebenerin stop kontak, Bang. Oke, it's okay. Oke, saya mau tanya ke siapa nih? Ke Mas Mujibur Rahman. Oke, Mas Mujibur Rahman, please. The time is yours. Boleh dibuka mikrofonnya? Ya. Ya, menurut Mas Mujibur Rahman, apa nih contoh dari public speaking? Menurut pribadi saya ya, izin menyampaikan. Public speaking itu untuk biasa kita untuk siaran atau apa gitu. Nah, ini jam terbangnya udah tinggi nih. Biasanya siaran katanya. Oke. Betul sekali. Semuanya tidak ada yang salah. Terima kasih ya, Mas Mujibur Rahman. Oke, apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Karena pada dasarnya, apa yang kalian sampaikan adalah sesuatu yang berdasarkan kebutuhan ataupun pengalaman kalian. Itu kenapa saya mengambil judul How to Speak Up on Your Way, karena semuanya itu bergantung pada pengalaman teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman menggunakan public speaking itu. Jadi kita akan bahas di sini ya. Oke, jadi public speaking tadi menyampaikan informasi itu benar. Di sini public speaking saya ambil pengertian dari beberapa sumber, yaitu adalah bagaimana kemampuan kita untuk membangun sebuah relasi saat kita berkomunikasi. Intinya di sini adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang seperti itu. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu adalah benar, tidak ada yang salah.
Terus yang kedua, what is the use of public speaking? Apa sih kegunaan dari public speaking itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah membangun your confidence atau membangun rasa percaya diri kita. Yang kedua itu adalah memudahkan kita dalam berkomunikasi. Tentu ya, ketika kita mempunyai kemampuan public speaking, maka kita tidak akan ragu lagi ketika kita hendak berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tapi tetap ada konteks positifnya ya, dalam artian. Terus di sini, apa itu contoh dari public speaking? Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, hal yang lebih simpel itu adalah kita ketika kita presentasi dalam kelas, itu betul sekali, dan itu memang sering kalian lakukan. Even saat pandemi seperti ini, kalian tetap menggunakan yang namanya presentasi dalam kelas, itu tetap memerlukan yang namanya kemampuan public speaking. Nah, di sini contohnya, public speaking itu digunakan untuk apa sih? Untuk speech atau pidato, terus untuk presentasi, atau untuk menjadi MC atau Master of Ceremony, atau seperti sekarang ini seperti Imran jadi moderator, itu juga yang namanya public speaking juga ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, terus, contoh dari public speaking itu adalah salah satunya itu bagaimana cara kita berkomunikasi, terutama dalam hal ini konteksnya adalah konteks organisasi ya. Ini dari LDK ya. Oke, jadi ketika kita berkomunikasi itu sudah bagian dari yang namanya public speaking. Nah, tadi saya diminta, bukan tadi sih, kemarin, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi ini, dan saya akan menyampaikan sesuatu yang berdasarkan dengan pengalaman saya, dan memang saya elaborasi dengan sumber-sumber yang saya baca. Oke, jadi di sini adalah bagaimana komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Dan ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman sedang berdiskusi, sedang rapat, ataupun sedang presentasi. Dan kalau kata Mas Mujibur Rahman tadi, kalau mau siaran, nah itu boleh juga. Seperti itu. Mungkin kita kalau misalkan masalah siaran, mungkin kita bisa tanyakan ke Mas Mujibur Rahman, karena lebih expert di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bagaimana komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Ketika kita hendak berkomunikasi, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat siapa yang berbicara. Dalam artian bukan kita memandang kelas, tapi kita memperhatikan siapa yang berbicara. Di dalam hukum fisika, karena saya itu adalah anak kimia, saya juga belajar fisika, itu ada namanya hukum aksi-reaksi ya. Nah, ketika kamu ingin diperhatikan, maka kamu harus memperhatikan orang lain, karena hukum aksi dan reaksi itu nyata, atau kalau bahasa umumnya adalah hukum karma gitu ya. Tapi karma itu kan konteksnya negatif seperti itu. Jadi intinya adalah perhatikan siapa yang berbicara. Yang kedua, respect the opinions of others. Bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Nah, terutama ketika di dalam organisasi, mungkin kalian ada diskusi dan lain sebagainya, bagaimana cara kalian itu bisa menghargai pendapat orang lain. Even sekalipun pendapatnya sangat kontra terhadap apa yang kalian bahas, tetap poin penting yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian menghargai orang lain, itu ya. Dan yang ketiga, delivering in a language that is easy understood. Bagaimana kalian menyampaikan hal yang hendak kalian komunikasikan itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ketika kalian menyampaikan segala sesuatu dengan bahasa yang sulit, maka akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Salah satu kemungkinan terburuknya adalah orang tersebut tidak memahami. Dan ketika orang tersebut tidak memahami, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Intinya, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Berbeda ketika kalian menyampaikan pada sebuah forum ilmiah, ketika kalian seminar seperti itu. Misalkan nih berdasarkan pengalaman saya, ketika ada diskusi ilmiah terkait dengan makalah, itu kalian boleh menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Memang bahasa ilmiah itu bagi orang yang tidak ada di bidang itu, dia akan merasa kesulitan. Tapi dalam konteks itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Seperti itu dalam konteks ilmiah. Tapi dalam komunikasi kalian di organisasi, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami sesama anggota kalian. Terus yang keempat adalah kalian harus
mentang ready for input and suggestion, kalian terima semua tanpa kalian saring. Kalian bisa menyaring itu sesuai dengan kebutuhan kalian ketika kalian melakukan yang namanya komunikasi. Terus yang kelima, nah ini nih yang penting nih, mengingat percakapan sebelumnya. Jadi ketika teman kalian melakukan komunikasi dengan kalian, jangan pernah kalian melupakan apa yang dia sampaikan. Even sekalipun saya tahu every single person itu punya struggle dalam memahami apa yang disampaikan. Tapi tetap kita harus berusaha mengingat apa yang disampaikan oleh teman kita, walaupun itu sedikit tapi kita paham atau kita memahami intinya. Kenapa? Ketika teman kita berbicara, kita tidak memahami apa yang dia sampaikan, dan tiba-tiba kita bilang, hah, apa tadi? Jadi itu terkesan kita tidak memperhatikan. Jadi mungkin teman kalian akan hilang respect ke kalian ketika kalian tidak memperhatikannya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus menarik kesimpulan apa yang dia sampaikan itu, walaupun tidak secara utuh seperti apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Dan yang terakhir itu controlling your emotion. Nah, ini yang sangat penting nih, terutama dalam organisasi. Mungkin ketika kalian berdiskusi, mungkin ada yang berbeda pendapat, dan ketika melakukan penyanggahan, tetap menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan emosi. Karena percaya atau tidak, bahwa ketika kalian berbicara menggunakan emosi, hampir 90% itu adalah hal-hal yang tidak baik kalian sampaikan. Dan kalian akan menyadari itu ketika sudah selesai, ketika emosi kalian sudah hilang. Itulah katanya lebih baik kita itu ketika kita marah, lebih baik kita diam. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, maka hal-hal yang di luar dugaan kita sendiri dan tanpa kita sadari kita tuh akan ungkapkan. Makanya itu lebih baik kita mengontrol emosi kita secara profesional. Mungkin seperti itu ya, bagaimana komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Oke, saya lanjut. Nah, ketika kita melakukan yang namanya komunikasi, one of our problems itu adalah yang namanya nervous. Ya, nervous ini setiap orang punya gejalanya masing-masing. Kadang manusia yang satu dengan manusia yang lain itu gejala nervousnya atau hal nervous yang dia lakukan itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Nah, in this occasion, saya akan mendengarkan nih teman-teman itu pengalamannya ketika nervous, ya. Boleh ya kita saling berbagi cerita, karena as you know, kita itu sharing is caring. Ketika kita melakukan men-share sesuatu, itu adalah bentuk kepedulian kita, dan teman-teman kita bisa belajar dari itu. Makanya di sini tadi saya ingin kita diskusinya dua arah. Semoga kita dapat belajar satu sama lain. Ini saya mau tanya ke Hadi nih. Hadi yang sebagai ketua. Hadi, boleh aktifkan mikrofonnya? Siap, Bang. Hadi, bukan, oke, Hadi. Hadi pernah nggak punya pengalaman nervous nih? Pasti pernah lah. Boleh diceritakan nggak kita bagaimana nervousnya, terus cara mengatasinya gimana? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanya soal nervous ya, pasti seluruh orang pasti punya nervous begitu. Tapi ada tips tersendiri untuk itu. Jadi sebelum acara dimulai itu malam itu sudah latihan gitu. Sudah latihan, udah ngomong, biasanya ngomong sendiri gitu, ngomong dalam hati. Tapi untuk mengatasinya itu tergantung diri kita sendiri. Dari pada saat kita nervous itu percaya diri saja. Percaya diri bahwasanya kita bisa, kita mampu membawakan sesuatu apa yang kita sampaikan. Mungkin itu percaya diri yang penting. Sudah itu bodoh amat lah, kata orang itu bodoh amat. Itu yang penting orang public speaking itu yang penting percaya diri, dan omong dari sekitar itu bodoh amat. Itu dari aneh. Terima kasih. Oke, terima kasih Hadi Nur Rafiq. Keren nih Ketua LDK JS UPR. Keren. Ya. Keren abang lah. Oke, kalau dari Hadi tadi adalah confident ya, atau percaya diri. Well, kita akan dengarkan selanjutnya dari Sekum. Oke, ya dari Sekum. Imran, boleh Imran? Imran, how do you overcome your nervous
and your experience about nervous. Ya, pengalamanmu tentang nervous dan bagaimana cara kamu mengatasinya, boleh di-share dong untuk kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya tentang nervous, ya pasti pernah dan sering juga dirasakan gitu ya. Gejala-gejala waktu nervous kayak gitu biasanya hilang-hilang, apa yang kita bicarakan itu hilang. Terkadang tidak tahu lagi kemana harus berbicara gitu ya. Tapi yang penting ya tadi percaya diri dan yakin saja yang kita katakan itu benar. Anggap saja orang di samping-samping kita itu tidak ada. Terima kasih. Oke, jadi intinya confident is the first thing that we should do gitu ya. Kayak harus pertama yang harus kita lakukan. Oke, saya tanya satu orang lagi. Ini dari kaum Adam. Ini saya pilih Imam Syaifuddin. Oke, Imam. Nah, Imam ini cukup bagus nih. Imam, boleh aktifkan mikrofonnya. Please share your experience about nervous. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait rasa nervous ya, terkadang kalau dari pengalaman pribadi ketika dari SMP udah sering ngomong nih, walaupun nggak tahu apa yang dibahas, yang penting belajar aja ngomong dulu. Ketika nervous, ya udah hari itu aja nervous, kedepannya belajar lagi. Kadang kalau emang lagi di rumah tuh bang, kalau lagi nggak ada ngapa-ngapain, ada tuh kaca, ya udah ngomong depan kaca, kayak di jalan lagi naik motor sendiri tuh ngomong dan diri sendiri kayak gitu. Biar kedepannya tuh kayak terbawa, udah terbiasa ngomong nih, walaupun nggak ada orang, yang penting kita udah terbiasa ngomong di depan kayak gitu. Oke, bagus ya Imam ya. Jadi intinya kalau saya tangkap Imam itu dibiasakan dulu ngomong aja di mana itu ya. Jangan sampai di label orang nanti kita crazy, gila ya Mam ya. Jangan sampai ya Mam ya, ada konteksnya gitu ya. Terkadang pernah sih bang kayak ada orang lihat ini anak ngapain sih kok ngomong sendirian di jalan. Tapi ya itu pelajaran dari buat diri sendiri kayak gitu, biar kita bisa ngomong kayak gitu. Daripada tiba-tiba di depan orang banyak ngeblank, malah malu-maluin diri sendiri, lebih baik malu di jalan ketimbang malu depan orang banyak kayak gitu. Oke, mantap Imam, luar biasa. Itu you know what you should do for yourself gitu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk diri kamu sendiri dalam hal ini untuk mengatasi nervous kalian. Oke, di sini saya ingin menyampaikan kalau saya secara pribadi ya, ini tidak ada cara spesifik untuk mengatasi nervous kita karena every single person in this world, percaya atau enggak, itu semuanya punya kemampuan sendiri untuk mengatasi nervousnya. Kalau dari saya secara pribadi, ketika saya nervous, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah berani aja dulu. Terlepas dari nanti salah atau enggak, yang penting berani aja. Nah, ketika kita berani, memang itu adalah sebuah tantangan. Ini tiba-tiba nervous. Nah, hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah itu tadi, confident atau just go with the flow. Ketika kalian sudah percaya diri, kalian akan melakukan sesuatu itu mengalir aja. Toh nanti apa yang kalian lakukan itu akan selesai juga seperti itu. Percaya atau enggak, menurut hasil penelitian itu, beberapa menit awal ketika kita nervous itu adalah fase kita nervous yang memang memuncak. Tapi setelah beberapa menit sekian itu, fasenya itu akan turun. Kalau dalam kita kimia, kalau kami kimia itu, ada yang namanya energi aktivasi. Nah, ketika adanya energi aktivasi, energi yang awalnya memuncak, itu ketika ada energi aktivasi atau ini enzim, dia akan turun. Seperti itu juga nervous kita. Jadi teman-teman itu percaya atau enggak, pasti ini kejadian di kalian. Misalkan kalian pernah ini disuruh maju gitu ya, di dalam kelas. Kalian awalnya tuh pas maju tuh duk hampir setengah mati. Kalau bisa wajah atau muka kita ini meledak gitu gara-gara nervous itu meledak. Tapi setelah kalian ngomong 1-2 kata atau beberapa kata atau beberapa menit setelahnya, nervous kalian itu akan hilang. Kalian akan enjoy ketika kalian speak di depan, entah itu presentasi, membaca puisi ataupun pidato. Percaya atau tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu berkaitan dengan respon kita. Kita percaya bahwa ketika kita memberikan suatu aksi, maka akan ada yang namanya reaksi. Ketika ada sebuah event, bagaimana cara kita memberikan respon itu akan menghasilkan yang namanya outcome. Ya. Jadi ketika kalian tiba-tiba nervous, ya seperti yang Imam katakan tadi, awalnya dia latihan. Dia sudah memberikan
memberikan respon pada yang pertama mungkin yang bisa saya sampaikan adalah percaya diri aja dulu. Terlepas nanti itu salah atau apapun itu nanti akan belakangan kalian akan terbiasa gitu. Percaya atau enggak, terlepas kalian nanti tiba-tiba pidato nih, tiba-tiba salah ditertawain. Setelah itu pasti kalian akan merasa lebih percaya diri karena bentuk tertawa itu adalah bagaimana bentuk mereka respon dan mereka melihat diri kita seperti itu. Jadi jangan pernah takut salah ya. Even sekalipun presiden saya percaya dan yakin bahwa mereka tetap gugup, tapi bagaimana cara mereka mengatasi nervous mereka seperti itu. Ya, jadi every single person itu tadi percaya punya caranya masing-masing untuk mengatasi nervousnya. Nah, pada kesempatan kali ini berdasarkan literatur yang saya baca mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghandle nervous kita. Tapi ini balik lagi ke teman-teman karena sebenarnya cara yang paling ampuh itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Nggak ada yang bisa mengetahui kapasitas nervous kita gini, cara ngatasnya gini, nggak ada. Karena semua itu adalah bagaimana kita pembiasaan, kita percaya diri, dan percaya sama diri kita sendiri. Nah, di sini saya berdasarkan hasil baca-baca saya, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi nervous yang bisa teman-teman lakukan. Itu yang pertama, latihan untuk bernapas dalam artian ini ketika misalkan mau maju, tarik dulu napasnya, buang, tarik, buang. Lakukan itu beberapa kali sebelum kalian maju, insya Allah itu bisa mengurangi sedikit nervous kalian. Even kembali lagi, yang namanya nervous, kita sendiri yang bisa mengatasinya. Jangan nanti tarik napas nggak di itu ya. Yang kedua yang mungkin bisa kalian lakukan atau stretching atau yang namanya peregangan. Jadi peregangan ini modelnya bukannya peregangan kayak kita olahraga, bukan ya. Jadi peregangan di sini maksudnya adalah kalian punya cara sendiri. Misalkan cara kalian menghilangkan stres kalian geleng-geleng kepala seperti ini sampai tiba giliran kalian nanti kalian udah enjoy gitu, sudah melakukan itu, entah itu gerak-gerak sana sini. Jadi stretching di sini menggerakkan bagian tubuh yang mungkin kalian anggap bisa membuat kalian lebih calm down atau lebih tenang ketika kalian ingin maju atau diberikan kesempatan. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga, ini mungkin sebelum tampil, ini misalkan berkaitan dengan pidato atau apa, itu adalah melakukan observasi di sekeliling kalian. Bisa saja kalian nanti ketika ingin maju, itu kalian melihat dulu di sekitar kalian, ini siapa sih mungkin nanti yang hadir, atau dalam lingkungan berorganisasi, ketika kalian ingin menyampaikan pendapat, oh kalian lihat dulu, oh ini orangnya gini, orangnya gini. Jadi itu mungkin salah satu cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk menghandle nervous kalian. Tidak hanya saat kalian maju presentasi atau apa, dalam organisasi juga seperti itu. Saya yakin nih teman-teman saya di sini juga pasti nih ketika berdiskusi mau menyampaikan pendapat tapi kayak rada-rada takut ditertawakan, takut apa. Jadi kalian punya cara sendiri untuk mengatasi problem-problem ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang baik, terutama di sini dengan orang atau lawan bicara kita. Misalkan dalam organisasi ya, terutama di sini ketika kalian hendak menyampaikan pendapat, tentu kalian perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Jangan sampai komunikasi kalian tidak baik, jadi apa yang mau kalian sampaikan itu nanti percuma ketika tidak ada etika komunikasi yang baik ketika kalian hendak berkomunikasi. Nah, di sini yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Ketika pendengar yang baik ini bermakna bahwa kalian itu memperhatikan. Nah, jangan ketika ada yang berbicara, tiba-tiba kalian juga berbicara sendiri gitu, kayak nggak memperhatikan. Ingat, hukum fisika itu ada namanya aksi dan reaksi. Atau dalam istilah kerennya itu event plus response, which is outcomes, sama dengan outcomes. Jadi apapun yang kita berikan itu akan kembali ke kita, karena di fisika juga ada tuh hukum aksi. Ketika kamu memberikan aksi, gaya reaksi yang muncul itu sebesar gaya aksi yang kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi jadilah pendengar yang baik dalam hal ini, memperhatikan. Yang kedua, jangan menyela ketika dia berbicara, karena bisa saja apa yang dia sampaikan itu adalah B, tapi dia mau menyampaikan dari A, dari jalan A.
ketika kalian memotong, apa yang dia sampaikan ingin menyampaikan B ini nanti tidak akan tersampai karena kalian dulu-dulu memotong, dan memotong itu juga secara etika it's not polite gitu ya, bukan sesuatu yang sopan seperti itu. Jangan ya, jangan sekali-sekali kalian memotong. Dan yang ketiga itu paying full attention atau berikan perhatian kalian gitu ya, berikan perhatian kalian kepada dia yang berbicara. Yang keempat, provide a response, berikan respon kalian ketika dia sudah berbicara, menyelesaikan statementnya, barulah kalian memberikan respon. Jangan sampai kalian potong. Kenapa? Karena ketika kalian tidak memberikan respon, dia berbicara A sampai Z sampai kalian, artinya kalian itu pertama mungkin karena kalian tidak tertarik dengan dia. Yang kedua, secara tidak langsung, orang yang menyampaikan tadi akan merasa bahwa kalian tidak memperhatikan. Jangan sampai. Nah, untuk poin 4 ini sebenarnya penting kalian lakukan karena ini akan terjadi nanti di lingkungan masyarakat. Misalkan nih, ketika kalian di bank, pernah atau enggak, atau apapun itu pengalaman kalian, pasti kalian pernah tiba-tiba diajak orang yang tidak kalian kenal, itu kalian ngobrol. Ya, saya tahu mungkin kalian punya batasan tersendiri, tapi tetap ketika dia hendak mengajak kalian berbicara, berikanlah dia respon. Even sekalipun itu respon yang singkat, tapi jangan sampai kalian tidak memberikan yang namanya respon. Karena ketika kalian tidak memberikan respon, itu sama artinya kalian tidak memperhatikan. Dan mungkin ini bisa saya beritahukan ke kalian berdasarkan pengalaman saya, poin 4 ini akan sangat penting ketika kalian terjun di masyarakat nanti. Dalam artian nih, kita kan di universitas ada yang namanya KKN tuh, kuliah kerja nyata. Nanti ketika kalian ditempatkan di desa, maka orang desa itu biasanya, atau masyarakat desa itu akan sering melakukan komunikasi dan mereka humble gitu, sering tiba-tiba aja kita duduk, mereka jalan di depan kita, mereka menyapa kita, mereka mengajak kita berbicara tanpa kita sadari. Nah, disitulah fungsi kalian memberikan respon apa yang dibicarakan agar pembicaraan tersebut tidak terkesan boring dan kalian memberikan perhatian. Itu yang sangat penting. Ini nomor 4 ini memang kalau saya rasa, saya sering memulai sebuah conversation dengan orang atau percakapan, namun nomor 4 ini adalah beberapa poin yang sering dilupakan orang. Jadi saya sendiri ketika ingin berbicara dengan orang lain, ketika orang lain tidak memberikan respon, itu kesannya jadi malas gitu. Dan saya rasa kalian juga seperti itu. Dan yang terakhir, start to open, memulai keterbukaan. Jadi ketika kalian sudah memberikan respon tadi dari dia berbicara, mungkin kalian akan sering lebih memberikan komunikasi juga ke orang tersebut, memberikan keterbukaan bahwasanya kalian mau berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, mungkin poin 4 dan 5 ini sangat penting nanti ketika kalian terapkan nih, kalau berdasarkan pengalaman itu saat yang namanya KKN. Karena percaya atau enggak, mereka atau teman-teman orang-orang di desa sana ketika KKN nanti akan tertarik dengan kalian. Mungkin itu bisa kalian terapkan di sini, di KKN. Tanpa KKN pun di masyarakat biasa juga bisa kalian lakukan seperti itu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, karena saya lebih senangnya kita berdiskusi aja, dan mungkin teman-teman punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan ke kita bagaimana pengalamannya agar kita sama-sama belajar. Nah, sebelum saya menutupi presentasi pada malam hari ini, bukan presentasi ya, tepatnya diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah quotes yang saya dapat dari sebuah buku. Itu adalah menyatakan bahwa hidup itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena kalau kita mau berhenti untuk belajar, ya kita mati aja seperti itu ya. Karena setiap hidup ini namanya belajar. Hal sekecil apapun itu namanya pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang, gitu karena sudah menyampaikan hal yang luar biasa gitu untuk kami semua. Langsung saja untuk teman-teman, kita akan langsung berdiskusi ya kayak gitu dengan abangnya. Ada yang mau dipertanyakan atau mau minta tips-tips nih dari abangnya, dipersilahkan. Ya, kita santai saja ya.
Imran ya, teman-teman sekalian kita santai saja. Misalkan nih teman-teman ada pengalaman terkait dengan ini, mau cerita boleh, kita sama-sama belajar seperti itu. Karena pengalaman yang saya dapatkan itu berbeda dengan pengalaman yang teman-teman dapatkan. Pengalaman teman-teman bisa kalian share ke kita. Jadi kita sama-sama belajar dari pengalaman itu. Karena experience is the best teacher. Oke. Ayanur raise hand. Atau nih mungkin ada yang malu boleh di type di komentar, boleh. MC boleh bertanya nggak? Boleh Bang, silahkan langsung saja kayak gitu. Mungkin mau nanya ke Bang Andi nih terkait ketika kita lagi berada di depan forum kayak gitu. Kita lagi menyampaikan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu, tapi di forum itu mereka sibuk sendiri dengan kegiatannya masing-masing. Mereka asik ngobrol lah, main gadgetnya lah, terus tentang ngurusin yang lainnya lah. Bagaimana respon Abang terkait itu? Apakah Abang ketika di depan itu tetap berbicara atau berdiam sementara sambil menyadarkan ini loh ada orang di depan yang lagi ngomong kayak gitu Bang? Wow, pertanyaannya pasti berdasarkan pengalaman ya, Mam ya. Oke. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Imran, saya izin langsung menanggapi ya. Iya, kalau dari saya secara pribadi, pertama, saya tuh percaya bahwa di dunia ini sama hukum fisika. Ketika kita punya aksi, pasti akan punya yang namanya reaksi gitu ya. Nah, jadi ketika ada permasalahan yang seperti itu, mungkin pertama dulu ya, hal yang harus kita benahi itu kita dari diri kita sendiri dulu. Pernah nggak kita melakukan hal yang sama seperti itu? Atau jangan-jangan Allah itu bisa ngasih kita kado itu karena kita pernah melakukan hal itu kepada orang yang lain. Itu pertama yang harus kita sadari gitu ya. Bukan berarti sini saya penceramah atau apa ya, bukan ya, tapi kalau saya secara pribadi itu selalu percaya yang namanya hukum aksi sama reaksi gitu. Itu yang pertama, Imam. Yang kedua, mungkin kalau kamu berani dalam artian ingin membuat mereka memperhatikan kamu, bisa aja ngomong perhatian semuanya, mohon perhatian kayak gitu. Boleh aja, nggak masalah kok. Yang penting apa yang hendak kamu sampaikan itu tersampaikan. Even sekalipun mereka tidak memperhatikan, tapi tetap kamu minta mereka untuk memperhatikan. Seperti itu. Jadi ketika kamu ingin menyampaikan nih, tiba-tiba nih ada yang asik sendiri dan lain sebagainya. Mungkin tidak semuanya, saya yakin nggak semua orang seperti itu, tapi ada beberapa yang seperti itu. Mungkin kita bisa tadi ungkapkan, teman-teman tolong perhatiannya, ada hal yang hendak saya sampaikan, sebentar saja, seperti itu. Pasti mereka akan sadar sendiri dan mereka akan memberikan perhatian kepada imam, seperti itu. Atau kemungkinan kedua, cara mereka memperhatikan kamu itu ya seperti itu. Bisa jadi ya, bisa jadi mereka itu memperhatikan tapi mereka sambil main HP atau apa seperti itu bisa jadi. Tapi tetap secara etika itu kurang bagus seperti itu ya. Mungkin seperti itu Imam dari saya. Atau nih ada teman-teman lain nih mau menambahkan jawaban dari saya berdasarkan dengan pengalamannya, boleh. Tapi so far that is my question, Imam. That is my answer. Itu adalah jawaban saya berdasarkan pengalaman juga. Oke. Ya, saya kembalikan ke Imran. Ya, terima kasih Bang atas jawaban pertanyaannya gitu. Banyak yang nanya tuh. Ada juga yang mau nanya ini dari Kak Kelima dulu ya, bertanya silahkan dihidupkan mic-nya. Gitu. Kalau mau bertanya, silahkan langsung saja bertanya. Baik, syukran. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ana Nur Iklim Lestari. Ana di sini ingin menanya, Bang, bagaimana cara kita menghilangkan rasa grogi saat public speaking?
karena terkadang saat kita public speaking di depan orang banyak itu jadi gimana ya? Jadi gugup gitu. Jadi apa yang ingin disampaikan tuh jadi nggak kesampaikan karena kegugupan gitulah. Mungkin Iya, cara gitu. menyikapi atau menghilangkannya bagaimana? Oh, Syukran Bang. Oke, terima kasih Iklima. Imran, saya izin jawab langsung ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, every single person, setiap orang di dunia ini tanpa terkecuali itu pasti bisa mengalami yang namanya nervous. Tapi bagaimana cara kita memberikan reaksi kita terhadap nervous tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap orang itu punya caranya masing-masing atau cara berbeda-beda untuk mengatasi nervousnya. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi nervous. Itu yang pertama tadi adalah latihan pernapasan, yang tarik napas, buang napas. Yang kedua tadi adalah melakukan yang namanya stretching atau peregangan. Dan yang terakhir tadi adalah melakukan observasi. Itu berdasarkan sumber. Tapi Iklima yang perlu kamu ketahui bahwa setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi sesuatu, termasuk cara nervous. Kalau kamu bertanya bagaimana cara saya mengatasi nervous, yang pertama saya secara pribadi, cara saya mengatasi nervous adalah berani aja dulu. Apa yang seperti dikatakan Imran, seperti Hadi, seperti Imam tadi katanya berani aja dulu, percaya diri aja dulu, percaya diri aja. Karena siklus nervous itu beberapa menit awal ketika kamu public speaking itu katakanlah presentasi ya. Ketika kamu presentasi itu beberapa menit awal itu adalah nervous. Nanti sisanya itu mengalir. Mengalir dalam artian ya pasti terlepas kamu nervous atau enggak, kamu berusaha menyampaikan sesuatu, pasti itu akan terlaksana dan itu akan selesai juga gitu. Nggak akan membuat kita mati gitu, kecuali memang sampai umurnya gitu ya, saat presentasi tiba-tiba dipanggil Allah, wallahu alam, kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau saya secara pribadi itu adalah percaya diri sama berani. Nggak ada menurut saya ya secara pribadi tidak ada lagi yang selain dua hal itu. Even sekalipun kamu latihan pernapasan dan lain sebagainya itu kan tetap nervous nantinya, ya berani aja, hadapi aja, just go with the flow gitu. Anggap aja ini setelah ini selesai, tugas kamu melakukan hal yang terbaik seperti itu. Ya. Walaupun ya nervous tadi tidak bisa diatasi, hadapi saja itu, berani saja. Nih, Iklima ini ngomong di sini juga saya rasa itu pasti akan ada gugupnya. Ini nanya nggak ya, ini nanya nggak ya, tapi percaya atau enggak, setelah kamu rasakan, ketika 1-2 kata yang kamu sampaikan awal-awal ini tadi, setelah melontarkan pertanyaan, pasti rasanya lebih tenang itu. Itu karena kamu berani tadi, seperti itu. Ya, mungkin itu ya jawaban saya. Mungkin kalau tidak puas dengan jawabannya, mungkin boleh ditambahkan teman-teman nih. Atau dari Hadi boleh ditambahkan, dari Imam Saifuddin boleh tambahkan, dari Imran boleh ditambahkan, dari Bang Hardi nih, luar biasa nih public speaking-nya. Halo Bang Hardi Irwan. Bang Hardi Irwan. Ya, halo. Nah, nih kita tanya nih Bang Hardi nih. Bang Hardi, bagaimana sih cara mengatasi nervous versinya Bang Hardi? Ya, mungkin ini akan bisa membuat 5 gitu ya, karena saya tahu Bang Hardi ini jam terbangnya sudah sangat luar biasa. Silakan. Wah, ini terlalu berlebihan. Sebenarnya seperti yang disampaikan Bang Adi tadi sih, menurut saya udah bagus banget ya. Seperti itu sih, di awalnya berani gitu ya. Dan itu menyampaikan. Tapi kalau saya pribadi ya, gimana untuk mengatasi. Nah, kalau saya pribadi seperti yang dikatakan, ya saya juga kantor apalah 1 meter 30 detik gitu kan. Benar tadi. Jadi ibaratnya 1 meter 30 detik maksudnya gimana? Kadang tuh kita tuh yang itu mungkin jaraknya tuh 1 meter dan 30 detik di awal. Jadi mungkin untuk mengatasi itu ya cukup ya kita berani dulu. Berani mungkin ya senyum aja, coba senyum aja sama orang. 1 meter jaraknya dengan orang, kita senyum aja dulu. Itu mungkin ya lalu mungkin selanjutnya kan mungkin hai itu mungkin sedikit mengatasi rasa
Mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bang Hardi atas apa yang telah disampaikan tadi. Intinya just be yourself gitu ya. Kamu punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Nah, seperti itu. Mungkin salah satu caranya tadi ya berani tadi. Seperti itu ya, Iklima ya. Mungkin Iklima mungkin kurang merasa puas dengan jawaban saya. Iklima ini anggota LDKJS ya? Iya Kak. Nah, itu tanyakan ke Hadi Nurofik ya, pasti dia kasih tahu kok jawabannya ke kamu nanti. Tapi sejauh ini Iklima tahu kan apa yang saya sampaikan, maksudnya how to handle yourself gitu, bagaimana cara menangani diri kamu sendiri ketika kamu gugup. Seperti itu ya, mungkin ya jawaban saya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Syukran. Ya, terima kasih Bang untuk jawaban yang kedua. Di sini ada lagi pertanyaan dari Nur Arifah kayak gitu. Assalamualaikum, mau nanya Bang, bagaimana solusi sederhana ketika kita introvert karena adaptasi dengan lingkungan baru yang awalnya kita dapat bersosialisasi dengan baik, tapi ketika merantau pada lingkungan baru, auto introvert kayak gitu. Gitu Bang. Silahkan. Iya, bagus ya pertanyaannya terkait dengan personality gitu, introvert, extrovert, atau ambivert. Oke, baik, untuk meningkatkan rasa percaya diri mungkin Arifah boleh open microphone ya. Saya ingin Arifah sendiri menyampaikan pertanyaannya ya. Nah, ini melatih keberanian ini. Ini ahlinya, Bang. Oh iya. Ahlinya Suro, ahlinya rapat. Nah, itu kan. Ya, Mbak Arifah, boleh di open microphone ya. Iya, Bang. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya. I know you can do it. Saya tahu kamu bisa kok lakuin ini. Izin bertanya, Bang, bagaimana solusi sederhana ketika kita introvert karena adaptasi dengan lingkungan baru gitu. Yang awalnya kita dapat bersosialisasi dengan baik, tapi ketika kita merantau pada lingkungan baru, itu auto introvert gitu. Ya, sekian itu pertanyaan dari saya gitu. Oke, terima kasih Arifah. Well, pertanyaan ini terkait dengan personality. Yang namanya introvert, extrovert, ambivert itu adalah jenis-jenis kepribadian orang yang tidak bisa kita campur adukan seperti itu. Katakanlah si Imran ini, misalkan contoh, si Imran ini orangnya aktif, gesit, dan lain sebagainya, lincah gitu, nggak bisa diam gitu. Ya memang personalitinya seperti itu. Terus si Arifah tadi, introvert, ya memang personalitinya seperti itu. Tapi di sini kasusnya adalah bagaimana sih kita itu beradaptasi dengan lingkungan baru gitu ya, terutama yang introvert gitu. Kadang ketika kita dapat lingkungan baru itu, nggak usah yang introvert dulu ya, yang extrovert aja. Kadang yang kita ini yang lincah, gesit, dan lain sebagainya, awal-awalnya ketika kita ke lingkungan baru tuh pasti jadi pendiam, kayak anak yang so baik-baik gitu. Maksudnya kayak jadi sok-sok introvert, padahal dia extrovert. Pasti ada yang mengalami hal yang tersebut, seperti itu. Itu namanya adalah tahap penyesuaian. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, itu pasti ada yang namanya penyesuaian. Pertama ya, untuk yang extrovert dulu. Untuk yang extrovert itu ada yang namanya tahap penyesuaian tanpa terkecuali extrovert atau introvert pun. Nah, kedua tipe orang ini akan merasa lebih nyaman ketika sudah mengenal segala sesuatu. Ketika udah tahu tuh pasti tuh sudah kelihatan tuh aslinya. Misalkan nih, saya nih terlihat kalem, padahal saya anaknya kayak gesit, kayak cerewet gitu. Ketika saya di suatu tempat saya diam, itu karena pada awalnya saya itu tahap penyesuaian namanya. Nanti ketika sudah lama-lama di lingkungan baru, percaya atau tidak, itu akan menjadi pribadi yang lebih cair lagi, dalam artian mudah menyesuaikan. Tapi bagaimana nih dengan kasus yang
introvert karena adaptasi dengan lingkungan baru yang awalnya kita dapat bersosialisasi dengan baik, tapi ketika merantau pada lingkungan baru auto jadi introvert beneran. Nah, ini tadi yang pertama itu adalah yang namanya pembiasaan. Semuanya itu adalah pembiasaan. Yang kedua, ketika sudah terbiasa, kembali lagi tuh personalitinya seperti apa. Yang namanya introvert, biar kamu sudah terbiasa 10 tahun pun di satu tempat itu, kalau kamu yang namanya introvert nggak terlalu banyak omong dan orang lain, maka akan seperti itu. Intinya biasakanlah diri kita terlebih dahulu. Kita bisa karena kita sudah terbiasa. Seperti itu ya. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari saya, mungkin kita bisa tanya sama teman-teman kita yang dari BK gitu ya, terkait dengan personality ini gitu. Mungkin itu saja jawaban saya, Mbak Arifah. Mohon maaf kalau ada jawaban yang mungkin kurang mengena gitu. Mungkin jawaban saya itu tadi, pembiasaan terlebih dahulu itu. Ya, itu saja Imran. Ya Bang, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain nih yang belum bertanya atau belum buka suara, ayolah beranikan diri kayak gitu. Ya. Dipersilakan pada teman-teman, ayo bertanya. Yo, bisa yuk. Ayo bertanya. Bukan nggak mesti bertanya sih teman-teman. Kalian boleh menyampaikan pengalaman kalian. Ana izin masuk, Kak. Iya, boleh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Ya apa? Jadi begini, anak tuh kalau menyampaikan public speaking misalkan seperti pidato atau yang public speakingnya itu secara online itu tuh bisa saja. Tapi kalau misalkan public speakingnya yang secara langsung, yang disuruh menyampaikan secara langsung itu gimana ya Kak? Pokoknya susah sekali lah. Gimana? Oke, saya tanggapi ya. Itu saya rasa online dan offline itu sama saja sebenarnya. Menurut saya, vibes-nya. Dan kamu nervous saat online, apalagi offline juga nervous juga kan ya. Dan saya apresiasi ketika kamu berani menghidupkan mikrofon dan berani menyampaikan pendapat, itu menurut saya luar biasa udah tuh. Itu sedikit tidak kamu mengatasi bagaimana kenervosan kamu. Even sekalipun kamu memberikan mention bahwasanya kalau online saya berani, kalau offline saya ragu-ragu kayak itu tadi. Dan saya tuh mendengar ketika kamu ngomong kalau online saya berani, saya mendengar itu tadi kamu ada sedikit keraguan, dan itu saya apresiasi ketika kamu berani. Artinya kamu tuh berani gitu ya. Ya, saya yakin kamu bisa kok. Maksudnya kayak terlepas itu online, offline, yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah berani. Saya tahu itu sulit banget karena kita pasti bayangan kita takut salah, takut ditertawakan atau enggak, percaya atau enggak, ini saya kasih kalian sedikit cerita berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya KKN,
saya tuh tidak ada pernah persiapan apapun, dan saya itu tiba-tiba ditunjuk masyarakat desa untuk menjadi MC sebuah kegiatan, bukan MC sih, tepatnya kayak pemandu gitu ya, sama saja ya, MC pemandu kegiatan, tapi kegiatannya tuh kegiatan masyarakat desa. Kamu tahu kan kalau berdasarkan pengalaman yang namanya kita di desa itu jarang yang tertata, jadi asik-asik aja. Dan suatu saat tiba-tiba saya itu salah, dan saya itu anaknya kayak enjoy aja gitu. Ketika mereka tertawa dan saya merasa saya salah, saya tahu saya salah, mereka tertawa, dan saya rasa tertawa itu adalah respon mereka bahwasanya memperhatikan saya dan mereka itu suka sama saya. Itu jadi buatkan apa yang mereka anggap respon-respon itu tuh kayak artinya mereka merespon saya dan mereka tuh suka sama saya. Pikir positif aja. Yakin suka dalam artian apa ya, bukan dalam artian cinta, bukan, tapi mereka senang, seperti itu maksudnya ya. Kayak itu. Berani saja dulu. Dan Jahrawati, halo Jahrawati, Jahrawati pun pernah tiba-tiba saya todong, tapi dia berani gitu. Hah, kenapa saya katanya. Tapi dia berani gitu. Jadi itu berani aja ya Iklima, tanpa harus kamu memperhatikan entah itu salah, entah itu apa, tapi berani saja, percaya aja orang-orang akan menghargai kamu gitu. Even sekalipun mereka tertawa dan lain sebagainya, itu anggap aja itu adalah respon positif dari mereka bahwasanya mereka itu memperhatikan kamu. Seperti itu. Mungkin itu aja. Saya yakin kok teman-teman di sini sebenarnya semuanya bisa dan punya kapasitas. Tapi kadang-kadang itu kurang rasa berani dan kurang rasa percaya dirinya saja. Bos, kalian harus memboost semangat kalian tuh, rasa percaya diri kalian, membosternya biar lebih gitu. Yuk, yakin yuk. Nih, seperti kata Nikma nih. Bisa yuk. Nah, ya bisa, pasti bisa. Nih, Hardi ini bilangnya luar biasa tipsnya, dan menurut saya Hardi ini punya tips yang lebih goals lagi daripada saya. Ya, saya kembalikan ke Imran. Ya, terima kasih Bang kayak gitu atas jawabannya dan inspirasinya untuk kami semua gitu agar lebih berani lagi ke depannya. Iya. Untuk teman-teman nih, kalau masih ada yang pengen ditanyakan kayak gitu ya, atau pengen sharing, pengen berbagi cerita, pengalaman, dipersilahkan saja gitu. Jangan malu kayak gitu, beranikan saja. Ayo bisa. Ya. Bisanya ini apa? Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bang. Mungkin ini presentasi aja ya. Pas saat kita mau presentasi, persiapan sudah matang kan Bang. Tapi karena presentasi di depan orang yang lebih ahli pada materi yang akan kita presentasikan, pas saat presentasi itu kita jadi blank Bang. Jadi Bang gimana ya Bang? Kalau nervous masih ada, kalau blank itu hilang semuanya Bang. Materi yang sudah disiapkan, tapi karena yang kita presentasi di depan orang yang lebih ahli daripada kita, jadinya langsung hilang itu semua Bang. Oke, terima kasih Ahyanur. Imran, saya izin jawab ya. Oke. Apa yang kamu sampaikan itu pernah saya alami. Nah, ini ketika saya waktu itu terpilih sebagai 20 finalis ya, awalnya 20 finalis lomba kisah inspiratif di Mataram 2020 lalu. Itu pernah ketika saya presentasi, percaya atau tidak, apa yang kamu sampaikan itu terjadi di saya. Karena gugup, saya udah berani. Bukannya kita gugup lagi, tapi blank. Ya, ini masalahnya blank. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah diam sejenak. Ya. Jangan mengambil kata-kata dulu. Tahan dulu sejenak. Nah, ini tergantung kasus nih. Kalau saya itu kasusnya ketika setelah selesai presentasi,
Dan itu ketika ditanya oleh judges. Nah, saya blank apa yang dia tanyakan. Saya diam sejenak, saya coba tarik sejenak, saya coba ulur-ulur waktu, dan bismillah, alhamdulillah saya nggak tahu kenapa saya diam sejenak, saya tenang sejenak, dan saya mulai menjawab. Nah, itu ketika momennya ketika sesi tanya jawab ya sama juri. Nah, ada ketika lomba ini karya tulis ilmiah juga di Malang, Universitas Negeri Malang. Kebetulan kemarin saya top 10 di situ dengan teman saya. Dan kamu tahu saya ngeblanknya di bagian mana? Di bagian pas presentasi. Terus apa yang saya lakukan? Saya melakukan hal yang sama, yaitu saya diam sejenak. Saya diam sejenak karena ketika saya presentasi itu, saya tuh tiba-tiba blank karena apa yang saya sampaikan itu hanya poinnya saja, tapi saya lupa kalimat penjelasnya. Saya coba tenang dulu, ingat-ingat sejenak, tapi jangan sampai terlihat terkesan seperti kosong. Saya ingat-ingat dan saya lanjutkan presentasinya. Seperti itu. Atau cara yang kedua yang mungkin bisa kamu lakukan adalah cuman menyampaikan poinnya, terus dilanjutkan ke yang selanjutnya. Nanti kalau tiba-tiba ada poin yang berkaitan dengan poin sebelumnya dan kamu ingat, boleh disampaikan ulang. Itu kalau dari saya. Terus kalau tips dari Ibu Irmawati, kalian tahu kan Ibu Irmawati yang di TikTok? Ya pasti tahu lah, yang kasih-kasih tips-tips itu tentang skripsi dan lain sebagainya. Nah, ibunya juga menyarankan hal yang sama, yaitu diam sejenak, terus ulangi pertanyaannya, terus kayak ngulur-ngulur waktu, walaupun terkesan kalian tidak bisa menjawab, tapi kalian ada effort gitu untuk terlihat seperti menjawab apa yang telah disampaikan atau ketika kalian presentasi seperti itu. Nah, mungkin blank itu tadi adalah salah satu respon ketika kita nervousnya udah berlebihan ya, itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya lakukan karena saya berdasarkan pengalaman saja ya, Ahyanor ya. Saya berdasarkan pengalaman saya saja apa yang disampaikan. Tapi percayalah, menurut saya ketika kita sudah berani, terutama terkait dengan presentasi, ketika kita udah berani, kita percaya diri, tiba-tiba kita nervous dan ujung-ujungnya blank. Percayalah bahwa semuanya itu sesaat aja, nanti kamu akan lanjut lagi, bisa kok. Itu. Tapi saya mau nanya kembali nih ke Ahyanor tuh, konteksnya yang blank itu pas apa tuh? Pas sesi tanya jawab, atau pas kamu presentasi, atau pas apa? Pas presentasi, Bang. Oh, pas presentasinya ya, nyampaikan materinya ya. Iya, Bang. Oke. Mungkin pas menyampaikan materi tadi ya seperti poin 2 yang saya sampaikan tadi adalah kan di presentasi itu ada slide-nya kita. Jadi nanti mungkin kita menjelaskan poin yang ada di dalamnya. Mungkin kita lupa poinnya, tapi kalau mau menjelaskannya mungkin kita bisa baca. Tapi kalau poinnya mungkin kita lupa, mungkin tipsnya yang bisa kalian lakukan adalah buat catatan kecil biar nggak blank. Jadi kalau misalkan tiba-tiba blank, kalian sabar sejenak, tahan sejenak, nanti lihat dulu catatannya, baru lanjutkan presentasi. Ini untuk yang presentasi ya, seperti itu. Nah, percaya atau enggak, saya juga punya kertas nih yang ingin saya sampaikan ke kalian. Nah, biar enggak blank, seperti itu. Itu ya, Ahyanor ya. Mungkin itu tips dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih tips juga berdasarkan pengalaman, karena perkara blank ini tiap orang beda-beda ya. Ya, mungkin itu Imran. Ya, terima kasih Bang. Ini mestinya juga sering terjadi ya pada kita waktu presentasi di perkuliahan gitu. Nah, itu teman-teman tadi tips dari abangnya. Ya, ini tadi saya lihat dari Fitri Samosir ya gitu melambaikan tangan. Apakah ada ingin yang ditanyakan? Dipersilahkan saja. Pertama saya mau bilang selamat malam buat abang-abang sekalian. Di sini saya berasal dari Medan dan kebetulan saya itu dari angkatan 2020. Saya mau nanya Bang, tapi di luar dari topik public speaking. Sampai sekarang itu saya tuh masih bingung
mau milih jadi mahasiswi yang kuliah pulang atau masuk organisasi gitu Bang. Jadi saya mau tanya, organisasi itu penting nggak untuk mahasiswa? Terima kasih. Oke, thank you so much for your question, Fitri. Fitri Samosir angkatan 2020, betul? Jurusan apa, Fitri? Jurusan prodi ya? Jurusan sosiologi, Bang. Sosiologi. Sosiologi. Wow, ini nih kalau sosiologi ini pasti ilmunya akan luas ke masyarakat. Tapi Fitri angkatan 2020 ya. Fitri pernah ke kampus nggak? Belum Bang, masih di Medan. Oke. Nah, kalau bisa cepat ke kampus ya, biar cepat seperti apa yang disampaikan teman kita tadi, biar bersosialisasi dengan lingkungan baru. Walaupun saya tahu mungkin ada berbagai macam consideration atau pertimbangan yang membuat Fitri nggak berangkat dulu ke Palangkaraya, saya tahu. Tapi kalau bisa, insya Allah semoga apa yang ditetapkan Kemendikbud bulan Juni 2021 ini kita offline, kalian bisa kembali ke Palangkaraya dan cobalah bersosialisasi seperti yang disampaikan oleh siapa ini tadi? Saya lupa. Oke, seperti disampaikan Mbak Arifah. Nah, itu nanti kamu cobanya ya. Oke, terkait dengan pertanyaannya itu adalah terkait dengan kamu mau jadi mahasiswa kuliah pulang atau mahasiswa aktif di organisasi. Ya, ketika ada dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh orang-orang ketika menjadi mahasiswa baru. Dan pertanyaan yang kamu sampaikan itu adalah pertanyaan yang saya sampaikan ketika saya Omba tahun 2017 lalu. Waktu itu pembicaranya adalah Prof. Bambang S. Laut, kalau kalian tahu di sini ada mungkin mahasiswanya dari pertanian, itu saya menanyakan hal yang sama. Nah, kenapa kita perlu jawaban ini? Sebenarnya jawaban ini yang hanya tahu adalah diri kita sendiri. Tapi ketika kita ingin menjawab ini, kita harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Pertama, apa untungnya bagi kamu kuliah pulang? Kalau kamu hanya meninggikan IPK, itu nggak ada gunanya gitu. Dalam artian memang IPK bagus ya, penting tinggi. Tapi sekarang itu orang nggak mencari IPK. Percaya atau enggak, ketika kamu melamar sebuah pekerjaan, itu bukan melamar pekerjaan, ada 20 keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. IPK itu nomor sekian. Ya, IPK itu nomor sekian. Mungkin nomor yang atas-atasnya tuh kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan kerja dalam tim. Itu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi jangan sampai nanti saya bilang seperti ini, kamu nggak penting IPK. Enggak, IPK juga penting. Kalau saran dari saya, apa yang harus kamu lakukan adalah should be balance, seimbang. Kuliah jalan, organisasi jalan. Yang saya sampaikan ini adalah yang saya lakukan. Saya juga aktif di kuliah dan saya juga aktif di organisasi. Tapi ingat, tanggung jawab kita adalah kuliah. Tetap organisasi itu prioritas, kuliah itu adalah yang utama gitu ya. Yang utama kita, tujuan kita kuliah, organisasi itu prioritas. Tuh, gimana tuh? Semuanya sama-sama penting. Nah, caranya bagaimana? Kembali lagi kamu memanajemen waktu. Kalau saran saya, Fitri, kuliah sambil organisasi. Nah, tapi kalau kamu punya pertimbangan lain, mungkin saya pengen organisasi, enggak, tapi saya kerja, itu boleh. Tapi tetap itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi menurut saya kalau kamu bisa kuliah, kerja, jualan, kerja, organisasi, kalau semuanya bisa dibabat habis, why not gitu. Justru itu lebih bagus, seperti itu. Sebelumnya saya mau nanya, Fitri passionnya di mana nih? Maksudnya Kak? Fitri tuh kalau secara pribadi maunya gimana? Secara pribadi dulu ya. Walaupun saya tahu posisi Fitri sekarang ini sedang bertanya-tanya nih, bagusnya gimana? Kalau Fitri secara pribadinya maunya gimana? Sebenarnya kalau dari awal sih Kak, sebelum mau ke Kalimantan juga bakal mikirnya kuliah, kerja. Cuman pengen juga ikut organisasi. Tapi penting nggak sih itu gitu Kak? Bingung. Iya. Oke. Semuanya penting, Fitri. Saya yakin juga di organisasi itu sifatnya nggak ada yang memaksa ya, dalam artian
kalau kita ikut UKM, misalnya kamu mau ikut LDK atau kamu mau ikut PMK, kamu ikut paduan suara, mereka itu nggak ada organisasi yang sifatnya memaksa kalau UKM ya, berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah punya teman, dia itu kuliah bagus, dia organisasi juga, dan dia kerja. Nah, ketika ada sebuah kegiatan organisasi dan berbarengan dengan waktu dia kerja, dia komunikasikan kepada teman-teman organisasinya. Dan teman-teman organisasi itu nggak ada yang maksa juga ketika kamu tahu kenapa dia harus kerja, dia untuk menghidupi dirinya selama merantau. Orang organisasi itu akan paham aja kok, pasti akan kasih kamu kesempatan. Oke, nggak apa-apa kamu kerja. Tapi intinya tadi adalah komunikasi. Jangan lupa ya, komunikasi itu yang pertama. Nih, mungkin saya tanya sama Hadi Nurofik nih, misalkan nih Fitri satu organisasi sama Hadi. Nih gimana nih ketika kamu ada kegiatan, katakanlah ada kegiatan A, tapi di satu sisi Fitri itu mau kerja karena dia memang harus kerja. Nah, kamu sebagai ketua apa yang harus kamu lakukan nih Hadi? Oke, ini Fitri kita simulasi ya sama ketua nih sekaligus coba. Ayo Hadi, gimana menurut Hadi? Baik. Insya Allah ya, ini adalah skala prioritas gitu. Jadi kalau menurut saya, apabila kita dalam situasi tersebut, bila kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang pekerja, dan sebagai seorang organisasi, jadi kalau menurut saya tetap prioritaskan, yaitu tetap utamakan niat kita, awal kita di sini itu yaitu untuk berkuliah. Nah, untuk ini adalah salah satu problematika juga di LDK juga, mungkin organisasi lain juga banyak anggota yang mungkin bekerja juga dan organisasi juga, tapi ada juga yang selalu aktif dalam dua-duanya atau sampai tiga-tiganya, tapi ada juga yang memprioritaskan salah satunya gitu. Nah, ini salah satu dari diri kita sendiri bagaimana cara manajemen waktu gitu. Tapi saran dari saya, kalau misalkan ini kan pekerja misalkan Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggunya kita Senin sampai Jumat kuliah, dan mungkin bekerjanya ini malam. Nah, Sabtu Minggunya ini untuk dedikasikan di organisasi. Itu mungkin skala manajemen waktu, dan mungkin tidak ada waktu istirahat karena begitulah realitanya seorang anak organisasi, apalagi seorang aktivis mahasiswa. Jadi kalau menurut saya pintar-pintarlah kita manajemen waktu gitu. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih ya Hadi ya. Intinya Fitri harus memanajemen waktu. Dan betul apa kata Hadi tadi, niatkan dalam awal. Kita memang awalnya ke Palangka, kamu pengen kuliah. Itu memang harus yang paling kamu nomor satukan. Jangan sampai kamu memang ke Palangka, kamu pengen organisasi, jangan. Tapi karena memang utamanya tadi adalah kuliah. Organisasi itu boleh, tapi ingat tujuan utama kamu apa. Kamu mau kerja juga boleh, tapi ingat tujuan kamu apa. Seperti itu ya Fitri ya. Mungkin, nah untuk problem hal ini, mungkin Fitri mungkin sedikit tidak bisa mendapatkan jawaban dari kita semua yang memang pasti mungkin masih bimbang. Nah, Fitri punya yang namanya dosen pembimbing akademik kan? Nah, itu mungkin nanti kamu diskusikan sama dosen pembimbing akademikmu, karena dia adalah wali kamu ketika di universitas. Jadi sedikit tidak dia nanti akan membantu kamu memberikan solusinya. Mungkin terkait dengan education atau perkuliahan kamu bisa dia kasih solusi, organisasi bisa dikasih solusi, terkait pekerjaan bisa dikasih solusi. Intinya lakukan komunikasi yang baik, kasih tahu apa yang kamu mau, kasih tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu. Seperti itu ya Fitri ya. Aduh, kalau cerita nih nggak sampai selesai ceritanya, dari Palangka ke Medan nih jalan terus. Kalau saya yang cerita ya Fitri ya. Nggak, oke. Mungkin itu jawaban saya Fitri. Saya kembalikan ke Imran. Terima kasih Bang. Banyak yang bertanya tuh Bang. Iya. Nggak selesai-selesai. Ada juga yang bertanya ini Oke. dari Jahrawati. Iya, Jahra nih. Oke Jahra, the time is yours. Izin bertanya ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait public speaking gitu Bang ya. Kalau di organisasi gitu ya, kenyataan lapangannya
saat kita dikasih kesempatan gitu untuk menyampaikan pendapat, kasih saran gitu, kadang kita tuh enggan gitu lah, sungkan untuk menyampaikan pendapat gitu, karena kadang merasa malu sendiri gitu, karena ada orang yang lebih pintar gitu, ada yang lebih jago speaking-nya, kemudian ada yang pengalamannya lebih bagus gitu. Jadi kadang kita tuh malah jadi pendengar yang baik gitu. Bukan sebenarnya kan kalau di organisasi gitu harusnya bisa mengembangkan diri, namun tertutup gitu karena kita sendiri gitu masih malu gitu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin bagaimana cara memotivasi diri gitu agar bisa menghadapi kasus seperti ini, Bang. Terima kasih. Oh, your problem is complicated. Lengkap sekali ya. Oke, caranya apa? Saran dari saya, Zahra harus berani. Ya, saya pernah satu organisasi sama Zahra ya, sampai sekarang ibaratnya. Oke, jadi saya menyadari apa yang dikatakan oleh Zahra itu memang benar ya. Dan saya pernah juga punya pengalaman seperti itu di sebuah organisasi. Dan saya itu terperangkap sendiri jadi pendengar yang baik. Padahal saya secara pribadi itu punya ide yang hendak disampaikan. But ada suatu keadaan di mana dalam organisasi itu ada orang yang lebih smart, lebih punya pengalaman, lebih berexperience daripada kita, lebih complicated lah daripada kita, dan kita merasa bahwa ciut gitu ya diri kita, ngapain kita ngomong, pasti akan salah, pasti akan gini. Nah, hal pertama yang harus Zahra lakukan adalah percaya bahwa ketika kita sudah masuk di organisasi dan kita sudah diterima, kita mempunyai satu visi misi yang sama dengan setiap orang yang ada di dalam tersebut. Artinya kita sepakat bahwa kita ingin membangun sebuah organisasi itu. Lalu bagaimana kasusnya ketika kita berdiskusi? Nah, yang namanya ketika kita sudah berkomitmen masuk organisasi, mau masuk organisasi, artinya kita itu adalah saudara ya ibaratnya ya dalam organisasi itu. Artinya kamu jangan sungkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Even apa yang kamu sampaikan itu kamu rasa konyol, tapi tetap sampaikan. Walaupun at the end of the day, pada akhirnya pendapat atau saran yang kita sampaikan itu belum tentu diterima. Tapi tetap hal yang pertama harus kita lakukan adalah tetap berani dulu ya. Berani. Ya, saya nggak tahu kenapa berani dan confident is the key gitu ya. Kuncinya gitu. Ketika kamu sudah berani, confident, entah itu yang kamu omongkan itu benar atau salah, berani aja dulu. Dan orang itu pasti akan memperhatikan juga, nanti ujung-ujungnya tetap menjadi bahan pertimbangan apa yang hendak kita sampaikan. Intinya berani dan percaya diri. Nah, saya yakin nih teman-teman di sini pasti kalau di LDK itu mau ngomong tapi takut gitu ya, kayak aduh dia lebih smart deh kayaknya, aduh dia lebih punya pengalaman. Intinya kalian berani juga. Toh kalau kalian berpendapat nggak ada juga yang makan kalian, percaya tuh nggak ada tuh yang makan kalian. Nggak ada yang tiba-tiba ngejulit kalian di depan, nggak ada. Pasti orang tuh dengarkan dulu, nanti ujung-ujungnya nanti kalian diskusikan lagi bersama-sama, kalian cerna seperti itu. Itu ya Zahra ya. Mungkin saya bisa berbicara seperti ini karena saya rasa saya punya pengalaman terkait dengan apa yang disampaikan Zahra. Jadi saya sampaikan apa yang ditanyakan oleh Zahra dan saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya. Intinya berani dulu. Kalian pikir saya ini awal ngomong-ngomong kayak gini nggak ada rasa takut. Saya tuh takut, tapi itu tadi percaya diri sama berani, itu kuncinya. Itu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Imran. Ya, terima kasih Bang. Kayak gitu. Ini sering terjadi juga ya di organisasi-organisasi kayak gitu. Terima kasih Bang atas masukannya. Semoga nantinya kita semua dapat mengamalkannya kayak gitu ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Yo, kalaunya ada dipersilahkan. Izin bertanya Bang, mungkin ini terakhir kali ya. Oh jangan yang terakhir dong, nggak bercanda aja. Oke silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uli Adirma. Jadi ini mungkin berkaitan dengan topik yang Abang sampaikan tadi terkait dengan good communication in organization, yaitu poin yang kelima yang terkait dengan controlling emotion gitu Bang. Kadang kita itu punya teman gitu Bang, punya sahabat dekat yang dia itu
tipikal orangnya itu ketika kita ajak bicara, dia hanya menjawabnya itu ya seadanya gitu, flat gitu Bang, datar. Kalau misalnya kita nanya, sudah ngerjain tugas belum? Ya, atau hanya sekedar yes or no aja Bang. Nah jadi bagaimana cara kita mengontrol emosi, kadang kan kita juga merasa jengkel gitu ya Bang. Jadi tuh gimana gitu Bang cara menyikapi teman kita yang seperti itu? Itu aja Bang. Oke, terima kasih Aulia. Itu pertanyaan kamu itu mungkin tidak hanya kamu yang mengalami semuanya kayaknya. Kadang ini ya kita kasih contoh aja, kita ngetik panjang lebar ini. Jawabannya ya, jawabannya tidak. Kesel nggak sih? Iya kesel banget ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan itu kalau untuk konteks chatting ya. Tapi kalau konteks komunikasi seperti ini, jawabannya iya atau tidak. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang tersebut tipenya seperti itu. Nah, seperti yang kamu jelaskan tadi, ketika kita sudah, itu kan teman dekat kita, artinya kalau yang namanya teman dekat, sedikit tidak kita mengetahui karakternya seperti apa. Nah, ketika kita berbicara jawabannya seperti itu, dan kita tahu karakternya orang ini nggak banyak omong, orangnya jawabannya ya tidak. Yang pertama kita harus maklumi, karena memang karakternya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan ya, itu untuk konteks yang kita tahu karakternya. Jadi kita bisa harap maklum lah orangnya memang kayak gitu. Yang namanya juga sahabat, jadi saling mengerti ya. Kalau teman kita paham dia seperti itu, orangnya seperti itu, jawabannya akan seperti itu. Yang kedua, ketika kamu mendapatkan orang yang seperti itu, artinya yang pertama mungkin moodnya saat itu tidak baik. Nah, jadi jawabannya seadanya. Dan kita sebagai orang yang mendengar menyampaikan sesuatu, kita harus pahami juga, kita harus merasakan lingkungannya. Ini anak apakah sedang baik-baik saja atau seperti apa, sehingga jawabannya seperti itu. Itu kita juga harus peka gitu ya. Bukan kita peka terhadap pasangan kita juga, enggak. Kita peka terhadap lawan bicara kita. Itu untuk konteks yang kita nggak tahu orangnya. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang seperti itu, kemungkinan dia nggak interest gitu, nggak tertarik sama kita, dalam artian sama percakapannya. Nah, untuk melihat hal yang seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya kasih tahu ke kalian. Untuk poin yang pertama dan kedua tadi saya rasa jelas ya, karena itu memang konteksnya pertama tadi kita harus kita memahami karakternya. Yang kedua tadi adalah memang anaknya lagi moodnya tuh lagi tidak baik dan kita harus merasakan. Dan yang ketiga ini tadi orang lost interesting, nggak tertarik sama kita. Cara kita mendiagnosa yang ketiga ini seperti apa? Ini saya kasih tahu ya kalian, saya pernah belajar ini. Untuk yang kasus yang ketiga, ketika kita bertanya dia jawabannya singkat, kayak entah dia itu lost interesting atau dia itu karakternya seperti itu atau lagi bad mood. Cara yang ketiga ini pertama melihat ketika kamu berbicara dengan dia, perhatikan apakah kakinya menghadap ke kamu. Kalau arah kakinya melihat ke kamu, berarti orang ini masih memperhatikan kita ya. Ketika berdiri, ingat ini, perhatikan. Ketika orang tersebut arah kakinya menuju ke kita, ketika kita ngomong, itu berarti dia memperhatikan. Nah, ketika dia jawabannya singkat, artinya mungkin dia sedang bad mood atau orangnya memang seperti itu. Itu yang saya selalu lihat, itu saya dapatkan dari teman saya yang dari psikologi. Itu saya kasih tahu ke kalian. Nah, salah satu cara memperhatikan orang itu memperhatikan kita atau enggak saat kita ngomong adalah lihat arah kakinya kalau dia berdiri. Ya, seperti itu. Kalau dia memang tertarik sekali, jadi arah kakinya tuh mengarah ke kalian. Tapi kalau dia kurang tertarik, jadi arah kakinya itu enggak ke kalian gitu ya. Tapi juga sambil diperhatikan konteksnya, bisa jadi kalian akrab tapi arah kakinya nggak ke sekalian, itu bisa jadi. Tapi ini tadi untuk kasus yang cuek ya. Itu ya Aulia ya, mungkin dari saya bisa menjawab itu karena saya taunya cuman itu. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada hal yang lebih tahu daripada saya terkait dengan perhatian itu, jawaban yang singkat buat kita emosi tadi, boleh disampaikan. Saya kembalikan ke Imran.
Ya, terima kasih Bang gitu, atas jawabannya. Gimana Kak atas jawabannya kayak gitu? Apakah perlu tambahan dari teman-teman semua kayak gitu? Saya rasa sudah jelas sekali gitu, sudah menangkap. Terima kasih Bang. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya. Mungkin kita akhiri saja ya kayak gitu karena ini sudah jam malam. Mungkin teman-teman banyak yang ngantuk juga, nanti kalaunya kita saling berbagi ilmu lagi tidak ada yang masuk kayak gitu karena otaknya udah pikirannya tidur gitu ya. Terima kasih Bang kayak gitu atas materinya pada hari ini yang sangat luar biasa gitu. Semoga kita semua yang bisa mengamalkannya pada keseharian kita. Langsung saja kayak gitu ya untuk mempersingkat waktu, kita akhiri seminar kita pada malam hari ini dengan doa. Untuk doa kepada Ahyanur dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma tubis salamatan wa syaitan firnana wal muslimin wal muslimat minal khadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad zatama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atika fawasyiq. Allahumma rabbi tataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurik alladzi la yakhabu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati bi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Ahyanur yang telah membacakan doa. Semoga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan diisi. Diisi ya presensinya. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama. Untuk yang bertugas dipersilahkan.